Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bacaan Al-Fatihah. Amin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, silahkan absen seperti biasa nanti di grup WA dan nama serta nomor absen. Itu ya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Elsa. Kalian bisa panggil Bu Elsa, Bu Amalia, tapi biasa dipanggil Bu Elsa. Nah, ini kita pertemuan pertama dengan mata pelajaran kimia. Pertama kali ini sangatlah gimana? Kita punya energi positif yang saya tularkan pada kalian karena pembelajaran karena banyak orang yang bilang kalau sulit, tapi kalau kita dari awal punya energi positif, kalau kita dari awal sudah semangat, mungkin tidak akan sulit kita jalani. Nah, apa sih pertemuan pertama kali ini yang akan kita bahas? Kimia itu perlu kita bahas mulai dari asal-asalnya atau dari akar-akarnya. Sebelum kita mulai dari seperti yang kita ketahui bahwa kimia itu terkenal dengan atom, nah, kita mengetahui dulu kimia itu sebenarnya dari apa, dari mana, dari siapa. Nah, itu akan dibahas dalam materi kita kali ini, yaitu hakikat dan peranan ilmu kimia. Hakikat dan peranan ilmu kimia. Hakikat itu sendiri merupakan dari kata hakiki atau asal. Nah, kimia sendiri juga berasal dari kata bahasa Arab yang artinya perubahan materi. Sebelum kita mengupas lebih dalam, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pertemuan kali ini. Oke? Langsung. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Yaitu semuanya kita anak-anak mampu menjelaskan dan menyajikan hasil pengamatan tentang hakikat ilmu kimia serta menjelaskan peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Masa Bu, kimia itu ada peranannya dalam kehidupan? Tentu saja ada. Nah, di sekitar kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita sentuh, apapun yang kita lihat, itu terdapat kimia. Oke, lanjut ya. Nah, sini ada dua gambar, coba perhatikan. Dua gambar ini identik dengan khasnya masing-masing ya. Nah, khasnya masing-masing itu yang pertama ada sayuran, ada apa itu? Sayuran sama buah. Nah, apa sih kaitannya kok ibu ini memberikan gambaran sayuran terhadap pembelajaran kita kali ini? Kemudian di sampingnya, di gambar kedua ada gambar obat-obatan. Kalau obat-obatan mungkin anak-anak sudah paham ya. Oh, kimia, ya mungkin jelas kaitannya dengan obat-obat yang apabila kita sakit harus minum gitu ya. Nah, coba kita kaitkan. Dua gambar ini, bahwasanya mereka itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bukan keterkaitan antara obat dengan sayuran, tetapi keterkaitan itu antara gambar ini dengan ilmu kimia dalam peranan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sih peranannya? Oke, kita mulai yang pertama saja ya. Sayuran ini berwarna hijau, berwarna merah, berwarna oranye, berwarna itu. Banyak sekali ya warna-warna sayuran itu. Nah, yang satunya obat. Itu sudah jelas bahwa terdapat tadi. Tapi ketahuilah bahwa sayuran itu jika kita pecah yang kita bagi sampai bagian terkecil itu merupakan salah satu kimia yakni atom. Apa sih? Kok atom Bu? Kan atom hanya dapat dibagi. Kan sesuatu benda. Semua yang sesuatu
yang apabila kita pecah, kita bagi dan sampai bagian terkecil tidak bisa dibagi lagi, itu merupakan atom. Itu dari seluruh yang ada di semesta ini. Itu ya teman-teman, itu awalan kita terlebih dahulu. Nah, kita lanjut, yakni bahas ilmu kimia adalah salah satu ilmu yang dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, di awal tadi Ibu sudah menyinggung mengenai awalan atau asal dari kimia, yakni berasal dari kata bahasa Arab, alkimia, yang artinya merupakan perubahan materi. Jadi, apapun yang berhubungan mengenai struktur, susunan, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertainya itu merupakan ilmu kimia. Nah, istilah kimia mungkin agak asing bagi sebagian orang, walaupun setiap saat kita berinteraksi dengan bahan kimia. Jadi gitu ya, teman-teman. Meskipun kita sudah dari kecil sampai kita besar kali, saya itu masih mungkin ya, mungkin beberapa orang itu belum mengerti, belum mengetahui lebih bahwasanya di sekitar kita itu sangat erat dengan kimia. Nah, langsung kita lanjut ya. Apa saja sih yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama ada hakikat ilmu kimia. Yang kedua ada peranan ilmu kimia. Nah, hakikat ilmu kimia itu sudah kita singgung di awal bahwasanya ilmu kimia mempunyai hakikat atau asal hakiki. Perlu kita bahas sebelum kita membahas lebih lanjut seluruh apa yang ada di dalam pelajaran kimia. Kemudian yang kedua kita membahas mengenai peranan ilmu kimia. Nah, ilmu kimia sendiri mempunyai peranan lebih dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, baik itu dari segi fisik maupun kimiawinya. Peranannya dari mulai apa saja nanti kita bahas lebih lanjut. Oke? Nah, hakikat ilmu kimia. Kita mulai dari awal ya. Hakikat ilmu kimia yang pertama, kita bahas susunan materi. Susunan materi yang dimaksud ialah mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Apa sih unsur, senyawa, dan campuran itu? Kok rumit ya Bu awal-awal? Ya begitu. Unsur itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, seperti apa? Nanti nanti Ibu contohkan. Nah, sambil anak-anak mendengarkan penjelasan itu, kemarin Ibu sudah mengirimkan modul mengenai bab hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia. Jadi kalian sambil mendengarkan juga sambil menyimak di dalam modul tersebut. Itu sama dengan apa yang Ibu jelaskan nantinya. Itu ya. Nah, unsur, senyawa, dan campuran itu sudah Ibu jelaskan dalam modul bahwasanya unsur tidak bisa dibagi lagi. Sedangkan senyawa adalah gabungan dari dua unsur dan campuran adalah gabungan antara dua unsur atau lebih di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Nah, lanjut ke kedua yakni struktur materi. Struktur materi ialah tentang keadaan atom-atom yang saling terikat sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa atau ion. Gitu ya. Nah, sini ada 3 gambar. Yang pertama itu mungkin anak-anak mengira ini adalah gambar garam. Nah, sebenarnya ini adalah gambar Na atau natrium. Yang ketiga ada gambar air. Yang ketiga ada gambar, yang kedua ada gambar air, yang ketiga ada gambar teh, larutan teh. Nah, yang pertama ini untuk natrium itu kita bisa contohkan bahwa natrium merupakan suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi, tidak bisa dipecah-pecah lagi. Nah, untuk air ini, gambar kedua merupakan air. Air merupakan senyawa, nama kimianya yakni H2O, terdiri dari unsur hidrogen dan juga oksigen. Jadi gabungan dari dua unsur gitu ya. Kemudian
Yang ketiga ada campuran. Nah, ini larutan teh. Larutan teh ini termasuk campuran karena larutan teh terdiri dari campuran antara glukosa atau gula dengan teh celup itu. Gitu ya. Nah, langsung saja lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya apa sih yang kita bahas? Setelah struktur materi, kita bahas mengenai sifat materi. Sifat materi yang dimaksud lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah mengalami bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Maksudnya gimana, Bu? Nah, seperti kayu. Kayu sendiri itu sifatnya gimana sih? Kalau kita dekatkan dengan api, apakah terbakar, ataukah tetap diam, ataukah tetap tidak ada kegiatan, tidak ada respon lain. Nah, kayu itu merupakan suatu yang mudah terbakar. Seperti kita ketahui bahwa rumah dulu terdiri dari seluruh komponennya adalah kayu. Nah, apabila ada salah satu yang terbakar, itu sudah pasti semuanya akan terbakar dan roboh gitu. Kalau sekarang itu kita sudah memakai dengan kata lain bataku atau batu bata itu meminimalisir kebakaran yang lebih. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu fisika. Fisika itu merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, dan perubahan kimia, yakni perubahan yang menghasilkan zat baru. Maaf, itu tipe ya. Menghasilkan zat baru. Apa sih? Kenapa Bu kok menghasilkan zat baru? Kenapa yang fisika tidak menghasilkan zat baru? Kita bisa simpulkan bahwa perubahan fisika itu bisa terlihat dengan mata kepala kita. Kalau perubahan kimia itu tidak bisa terlihat, alias itu hanya bisa diteliti. Ini gambarnya yang pertama ada besi. Ini besinya berkarat ya, sangat berkarat, warna coklat-coklat itu ialah korosinya. Jadi kalau kita beri contoh, gambar besi ini bisa seperti sifat materi yang pertama. Yang ketiga ini bahwa besi itu memiliki sifat materi yang mudah mengalami korosi, baik itu karena udara, karena air, atau karena benda lain. Kemudian, ini merupakan gambar lilin yang meleleh. Gambar lilin yang meleleh ini merupakan contoh perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, kenapa? Ya memang kalau lilin itu kalau meleleh ya sudah tidak bisa dibagi lagi gitu ya. Nah, kalau besi, perubahan kimia, itu bisa kita teliti menghasilkan zat baru. Zat barunya apa? Yaitu itu rantai yang mengalami korosi atau berkarat gitu ya. Oke, lanjut ke peranan ilmu kimia. Peranan ilmu kimia yang kita bahas yang pertama, sebelum kita bahas mengenai peranan-peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya ilmu kimia memiliki cabang-cabangnya, yakni ada 9. Yang pertama ada kimia organik, yang kedua ada kimia anorganik, yang ketiga ada biokimia, yang keempat ada kimia analitik, yang kelima ada kimia lingkungan, yang keenam ada kimia inti, yang ketujuh ada kimia farmasi, yang ke-8 ada kimia fisik, yang ke-9 ada kimia pangan. Itu sudah Ibu cantumkan dalam modul yang kemarin Ibu share. Jadi kalian bisa memahami lebih lanjut bahwasanya cabang-cabang ini merupakan hal penting dalam kimia. Meskipun kita nanti akan membahas hanya mengenai kimia organik, kimia anorganik, nah, tetapi nanti di saat perkuliahan, jika kalian mengambil jurusan prodi pendidikan kimia, ataupun kimia murni, ataupun teknik kimia, kalian akan menemui dari beberapa cabang ilmu kimia tersebut, gitu ya. Nah, lanjut langsung ke manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ada banyak ya Bu, dari bidang kedokteran, ada bidang biologi, ada bidang hukum, bidang teknik sipil, ada di bidang pertanian, ada di bidang biologi, dan juga di bidang mesin.
Nah, ini ada gambar, wah, ada gambar mayat tuh. Terus di atas ada gambar obat. Nah, manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, mulai bidang kedokteran, kita sudah jelas bahwasanya setiap kali kita sakit, setiap kali apapun yang dibutuhkan dalam pasien, itu membutuhkan bahan kimia, baik itu dari hal terkecil seperti alkohol, kalau kita terluka, kita terjatuh, kita membersihkan luka tersebut, membersihkan kotoran-kotoran dengan alkohol. Nah, alkohol itu sendiri merupakan suatu bahan kimia. Nah, bidang kedokteran ada salah satu peranan ilmu kimia, yakni jadi produknya obat ini merupakan peranan ilmu kimia di bidang kedokteran. Kemudian ada, nah ini gambar mayat. Kok gambar mayat ya Bu? Gitu. Sebenarnya banyak sekali itu kalau kita tahu ya film-film. Kalau kalian suka lihat film-film action atau film apa gitu, bahwasanya kita pernah mengetahui dengan nama LabFor atau laboratorium forensik. Itu laboratorium forensik itu merupakan salah satu cara dokter menangani atau mengidentifikasi seorang dari kecelakaan atau ada tindak pidana atau tindakan kekerasan yang dapat mencelakakan seorang, membuat korban seseorang. Nah, itulah LabFor itu merupakan salah satu peranan ilmu kimia di bidang hukum gitu ya. Kalau bidang pertanian kita sudah mengetahui kayak ini, peranan obat. Sekarang mungkin sangat sedikit kalau suatu sawah atau suatu petak sawah itu tidak memakai suatu obat gitu untuk membasmi hamanya. Jadi kimia itu sendiri memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di bidang pertanian. Kemudian bidang biologi juga kita sudah ketahui bahwa dulu itu kita sering ya bahwa praktikum-praktikum, mungkin kalau ibu dulu di swasta gitu nggak ada gitu praktikum-praktikum, tapi bahwa sudah terlihat kalau kimia-kimia itu di bidang biologi, di bidang praktikum itu sangat membantu, baik itu dalam pengidentifikasian, baik itu dalam untuk mengamati lebih dalam seperti itu. Kemudian di bidang mesin juga di bidang teknik sipil. Nah, sudah pertemuan kali ini kita sampai di akhir. Bahwasanya tadi kita sudah membahas mengenai hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia. Kalau saja itu merupakan awal-awal atau kita pemanasan terlebih dahulu sebelum mempelajari hal-hal yang lebih lanjut lagi di bidang ilmu kimia. Nah, di modul itu sudah memberikan beberapa soal dan juga beberapa tugas kelompok. Jadi pesan atau PR setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, jangan lupa untuk mengerjakan soal diskusi. Nah, diskusi ini nanti kalian diskusi dengan 4 orang. Itu kalian pilih sendiri, terserah, nanti ketua kelas bisa mengkoordinir. Kemudian nanti dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya ini nanti ya. Nah, ini pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini nanti bisa sampai ke kalian, bisa memahamkan kalian, bisa memberikan pembelajaran lebih kepada kalian bahwasanya ilmu kimia ini memiliki peranan penting dalam kehidupan. Gitu. Nah, semoga energi positif ini bisa saya tularkan bahwasanya kimia itu bukan hal yang sulit, tapi kita harus bersemangat bahwasanya kimia itu mudah gitu ya. Kita harus punya motivasi bahwasanya kalau kita pelajari sesuatu itu kita punya feeling yang bagus gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat untuk pembelajaran kali ini. Meskipun kita masih daring, meskipun kita masih terbatas oleh ruang dan waktu, kita harus tetap semangat gitu ya. Oke.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.